Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi di channel Galeri RNSW. Di video kali ini, saya akan menceritakan tentang cerita sejarah asal-usul kota Surabaya. Seperti apa ceritanya? Yuk langsung saja kita simak videonya. Sejarah kota Surabaya. Awal mula sejarah kota Surabaya. Menurut legenda, berdirinya kota Surabaya akibat ulah seekor ikan hiu dan seekor buaya di Kalimas yang suka bertengkar memperebutkan makanan. Suatu hari ikan hiu mulai bosan berkelahi dan mengatakan kepada buaya, "Buaya, aku sudah bosan berkelahi denganmu tiap kali kita mencari makan. Maksudku adalah sebaiknya kita membagi tempat kita mencari makan saja supaya kita tidak perlu berkelahi lagi." Buaya pun setuju dengan ide ikan hiu dan berkata, "Ya, aku setuju dengan idemu. Bagaimana jika aku mencari makan di darat sedangkan kau mencari makan di air mengingat kau bukan makhluk amfibi?" usul buaya. "Ya, kurasa itu kesepakatan yang baik," sahut ikan hiu. Selama beberapa waktu ikan hiu dan buaya tidak bertengkar lagi sampai pada suatu hari ikan hiu dan buaya berpapasan lagi di Kalimas. Ikan hiu marah waktu melihat buaya. "Loh, dulu buaya janji dia mencari makan di darat saja, kenapa dia malah berenang di Kalimas?" tegurnya pada buaya dengan muka masam. Buaya pun marah melihat ikan hiu yang sedang berenang di Kalimas. "Ikan hiu, tidak tahukah kamu kalau air sungai itu termasuk bagian daratan bukan perairan laut?" bentak buaya. Lo, dulu kamu yang membuat aturan aku di air kamu di darat kan, kenapa kamu yang melanggar kamu yang marah-marah?" kata hiu dengan nada tinggi. Akhirnya perang mulut pun terjadi antara hiu dan buaya. Setelah itu terdengar air bergejolak karena ikan hiu dan buaya bertengkar dengan hebat. Dalam suatu kesempatan, ikan hiu berhasil menggigit ekor kanan buaya, sedangkan dalam kesempatan lainnya, buaya juga berhasil menggigit sirip kanan ikan hiu sehingga kedua hewan tersebut terluka parah. Akhirnya, ikan hiu dan buaya tewas kehabisan darah. Darah kedua hewan tersebut membuat sungai Kalimas menjadi merah. Untuk mengenang pertempuran ikan hiu Iwasuro dan buaya Boyo tersebut, penduduk sekitar Kalimas menamai daerah itu Surabaya. Sedangkan menurut versi yang lainnya, pendiri kota Surabaya adalah Raden Wijaya, salah satu keturunan Ken Arok dan seorang panglima gagah berani dari kerajaan Singasari. Pada waktu Raden Wijaya menjadi panglima, kerajaan Singasari telah menaklukkan kerajaan Kediri. Suatu ketika, Raja Jayakatwang dari kerajaan Kediri bermaksud memberontak menghancurkan kekuasaan Singasari. Raja Kertanegara yang mendengar hal tersebut langsung memerintahkan agar Raden Wijaya menghancurkan kerajaan Kediri beserta Raja Jayakatwangnya. Pada mulanya, Raden Wijaya dan pasukannya berhasil mendesak mundur pasukan Jayakatwang di daerah Gelang-Gelang. Tidak hanya itu, Raden Wijaya dan pasukannya juga berusaha mengejar pasukan Jayakatwang hingga ke tengah hutan. Sayangnya di hutan itu merupakan markas pasukan Jayakatwang sehingga Raden Wijaya dan pasukannya terkepung oleh pasukan Jayakatwang yang jumlahnya berkali-kali lipat. Entah dengan cara apa, akhirnya Raden Wijaya berhasil lolos dan kabur ke Madura dan menemui Arya Wiraraja, penguasa Songenep yang menjadi temannya. Raden Wijaya menceritakan rencananya menghancurkan Jayakatwang dan meminta bantuan pasukan Arya Wiraraja. "Terlalu beresiko dan berbahaya jika kita langsung menyerang Raja Jayakatwang dan pasukannya. Saya mendengar jika pasukan Jayakatwang sangat terlatih dan kuat, sebaiknya kita pura-pura menyerah dan menunggu kesempatan yang pas untuk mengalahkan Raja Jayakatwang." Akhirnya setelah menyusun taktik yang mantap, Raden Wijaya menyerah kepada Raja Jayakatwang, sekaligus meminta tanah hutan ditarik yang digunakan sebagai tempat Raden Wijaya berburu. Rupanya, waktu Raden Wijaya di Madura untuk kesekian kalinya Kaisar Kubilai Khan mengirim utusannya yang meminta agar kerajaan Singasari takluk di bawah pimpinan Kekaisaran Mongol dan menyerahkan upeti tiap tahunnya. Raja Kertanegara yang bosan menolak permintaan utusan Kaisar Mongol akhirnya marah dan menebas telinga utusan Kaisar Mongol yang ada di hadapannya. Mendengar utusannya dipotong telinga penghinaan tingkat berat pada masa itu, Kaisar Kubilai Khan marah dan mengirim pasukannya dalam jumlah banyak untuk meratakan kerajaan Kediri dengan tanah, tetapi karena perjalanan yang sangat lama, kerajaan Singasari sudah hancur ketika pasukan Kubilai Khan tiba di Pulau Jawa. Sasaran tentara Kubilai Khan kini adalah kerajaan Kediri. "Puan, nama saya Raden Wijaya, saya dulu bekas tentara Singasari dan Kediri, jika mau,
saya bisa menjadi pemandu pasukan Tuan menghadapi tentara kerajaan Kediri dan Raja Jayakatwang, kata Raden Wijaya saat menemui Ikemase, jenderal pemimpin tentara Mongol. Pihak Mongol tentu saja senang karena mendapatkan penunjuk jalan seorang lokal yang merupakan pembesar di kerajaan Kediri, maka akhirnya, pasukan Mongol bekerja sama dengan pasukan Raden Wijaya. Di istananya, Jayakatwang menjadi berang mendengar Raden Wijaya bekerja sama. Dasar pengkhianat, hancurkan Raden Wijaya beserta pasukan-pasukan Mongol itu, teriak Jayakatwang seketika. Sayangnya pasukan Mongol adalah orang-orang yang sigap dan cekatan karena mereka dibesarkan di daerah gurun pasir yang keras. Pasukan Jayakatwang yang jumlahnya banyak itu pun bukan tandingan pasukan Kubilai Khan. Gabungan pasukan Raden Wijaya dan tentara Mongol pun berhasil memukul mundur pasukan Jayakatwang, bahkan tidak hanya itu mereka juga terus meringsek pasukan Jayakatwang hingga tiba di ibu kota kerajaan Kediri. Kediri dengan mudah ditaklukkan. Jayakatwang dibunuh dan mayatnya diarak keliling kota. Pasukan Mongol dibiarkan oleh Raden Wijaya dan pasukannya untuk bersenang-senang menikmati kemenangannya atas Kediri. Raden Wijaya mohon diri pulang ke hutan Tarik untuk mempersiapkan penyerahan kerajaan Kediri dan Singosari kepada tentara Kubilai Khan. Baik, akan aku berikan 2 pengawal untuk mengawal perjalanan Anda agar aman sampai ke kerajaan Majapahit, dan Ikemase, jenderal Mongol itu. Namun di tengah perjalanan, Raden Wijaya malah membunuh kedua pengawalnya. Sebaliknya, beliau menyiapkan pasukannya untuk mengusir orang-orang Mongol itu. Pasukan Mongol terkejut bukan main, tiba-tiba Raden Wijaya membawa banyak sekali pasukan bertampang dingin. Karena tidak siap, maka Raden Wijaya beserta pasukannya pun berhasil memporak-porandakan barisan tentara Mongol. Tentara Mongol yang terdesak dan jumlahnya sedikit itu lari ke kapal dan kembali ke negara asalnya. Sungai yang dilewati oleh kapal itu diberi nama Kalimas, sedangkan tempat markas pasukan Raden Wijaya, oleh beliau dinamakan Culabaya atau Suroboyo yang artinya, berani menghadapi bahaya tentara Mongol. Setelah itu Raden Wijaya, pasukannya, serta sebagian pasukan Arya Wiraraja yang membantunya pergi ke selatan di suatu tempat yang dianggapnya baik. Raden Wijaya mendirikan ibu kota kerajaan Majapahit. Sewaktu sedang beristirahat, salah seorang pasukan Arya Wiraraja menemukan buah maja. Ketika dimakan, rasa buah maja itu pahit, maka Raden Wijaya menamakan kerajaannya Majapahit. Ibu kota kerajaan Majapahit diberi nama Trowulan, sedangkan kota Surabaya sendiri dibuat sebagai kota tempat tinggal para staf kerajaan Majapahit, kota perdagangan, sekaligus kota tempat Raden Wijaya menempatkan Angkatan Laut Majapahit yang nantinya dapat mempersatukan Nusantara. Pada akhir zaman Majapahit, tepatnya pada masa pemerintahan Brawijaya V, agama Islam mulai berkembang di Pulau Jawa dimulai dari Surabaya. Ceritanya pada waktu itu Brawijaya V memiliki permaisuri kedua yaitu seorang putri dari Cempa yang beragama Islam. Suatu hari Brawijaya V mengeluh kepada putri Cempa tentang buruknya moral pejabat Majapahit. Saya punya seorang kerabat yang merupakan ulama agama Islam, barangkali beliau dapat membantu memperbaiki moral pejabat kerajaan Paduka dengan ajaran-ajaran agama Islam, usul Putri Cempa. Akhirnya kerabat Putri Cempa yang bernama Sayyid Rahmat didatangkan ke Surabaya dan diminta mengajar agama Islam untuk memperbaiki moral pejabat kerajaan. Sayyid Rahmat adalah adik sepupu dari Putri Cempa, beliau berasal dari Samarkand, karena itulah dia kadang disebut sebagai Sayyid Rahmat Samarkandi. Oleh Raja Brawijaya V, Sayyid Rahmat diberi gelar kebangsawanan Jawa, Raden. Karena menetap di Ampel Deta maka oleh penduduk setempat beliau sering disebut Sunan Ampel. Surabaya berperang dengan Mataram. Saat kerajaan Majapahit dikuasai oleh kerajaan Demak, Surabaya menjadi wilayah kerajaan Demak. Saat kerajaan Demak runtuh, Surabaya menjadi kabupaten mandiri dengan dipimpin oleh seorang adipati. Tapi di Jawa Tengah, kerajaan Mataram Islam ingin menguasai Surabaya. Alasannya adalah agar kerajaan Mataram memperoleh legalitas keislaman dari rakyat tanah Jawa. Waktu itu penguasa Surabaya dianggap keturunan ulama, sedangkan penguasa Mataram dianggap keturunan petani. Dengan menguasai Surabaya, kerajaan Mataram baru merasa dapat menjadi pemimpin umat muslim di Jawa pada waktu itu. Pada tahun 1614, Sultan Agung mengirimkan beberapa mata-mata untuk memata-matai serta menghasut rakyat Surabaya agar berpihak ke Mataram.
Adipati Surabaya yang mengetahui hal itu tersinggung dan langsung mengirim pasukannya ke Mataram. Sayangnya serangan yang dilakukan Adipati Surabaya tersebut gagal dan pasukannya kembali ke Surabaya. Serangan kedua yang dilakukan Adipati Surabaya pada tahun 1616 terhadap Kerajaan Mataram juga mengalami kegagalan. Belajar dari kekalahannya, Sultan Agung akhirnya mulai menyerang wilayah jajahan dan kota-kota pendukung yang berada di sekitar Surabaya seperti Mojokerto dan Pasuruan. Selain itu dengan kekuatan 200 orang prajurit dalam 70 kapal perang, Mataram memaksa kerajaan jajahan Surabaya yaitu Sukadana dan Ratu Landak di Kalimantan untuk menyerah kepada Mataram. Kerajaan Mataram, yang merupakan negara agraris juga diam-diam telah menguasai lahan-lahan persawahan yang ada di Surabaya. Para prajurit Mataram ini kemudian menjual hasil bumi dari ladang mereka keluar Surabaya, sehingga tiba-tiba Surabaya dilanda kelaparan massal. Terakhir Mataram menguasai Madura agar pasukan Mataram dapat memblokade perairan Selat Madura, perairan penting bagi kota dagang seperti Surabaya. Tidak akan aku serahkan kekuasaanku di Surabaya kepada Sultan Agung dari Mataram itu, pasukannya kan belum berhasil masuk tembok Surabaya, kata Adipati Surabaya. Akhirnya pada tahun 1625, pasukan Mataram hanya pura-pura hendak menyerang kota Surabaya, tapi tujuan utamanya hanya mengalihkan perhatian pasukan Surabaya agar pasukan Mataram yang lainnya bisa membendung dan mencemari sungai-sungai di Surabaya dengan bangkai-bangkai hewan yang membawa penyakit. Akhirnya karena keadaan rakyat Surabaya makin memburuk, Pangeran Pekik, yang baru saja menjadi Adipati Surabaya menggantikan almarhum ayahnya memutuskan untuk melakukan negosiasi langsung dengan Sultan Agung. Sultan Agung ternyata baru tahu kalau Pangeran Pekik itu sangat ganteng. Pangeran Pekik, terima kasih atas penyerahan Surabaya, sekarang sebagai hadiah tambahan, maukah kau kunikahkan dengan adikku, Ratu Wandansari? Akhirnya Pangeran Pekik dan Ratu Wandansari pun menikah dan Surabaya takluk kepada Kerajaan Mataram secara politik. Setelah berhasil menguasai Surabaya, Sultan Agung dari Mataram semakin ingin melakukan ekspansi wilayah. Kali ini sasarannya adalah Batavia yang sudah dikuasai VOC. Sayangnya dalam 2 kali penyerangan ke Batavia, pasukan Sultan Agung mengalami kekalahan. Sebetulnya Sultan Agung telah menjalin kerjasama dengan Inggris di Banten dan Portugis di Malaka untuk menggepur Batavia. Sayangnya sebelum menyerang Batavia, Sultan Agung menghembuskan nafas terakhirnya. Pengganti Sultan Agung adalah Amangkurat I yang tidak pandai membuat perjanjian dengan Belanda. Karena Belanda telah ikut campur dalam politik Kerajaan Mataram, maka Surabaya yang termasuk wilayah politik Kerajaan Mataram, diserahkan ke Belanda pada tahun 1743 oleh Pakubuwono II. Tetapi pembentukan pemerintahan Belanda di Surabaya baru dimulai oleh Van Imhoff pada tanggal 11 April tahun 1746. Karena penjajah kolonial Belanda memperlakukan bangsa Indonesia dan rakyat Surabaya dengan kejam dan tidak adil, maka muncul pemberontakan-pemberontakan terhadap Belanda waktu itu. Di Surabaya sendiri pernah muncul pemberontakan Trunojoyo yang disebabkan karena tindakan Sultan Amangkurat I yang mengacak-acak politik Istana Sumenep dan pemberontakan Untung Suropati yang merupakan bekas budak orang Belanda VOC, tetapi pemberontakan seperti itu bersifat kedaerahan serta para pejuang belum memiliki senjata yang lengkap, maka pemberontakan seperti itu selalu gagal. Baru pada awal abad ke-20, 1900-an, muncul beberapa mahasiswa Indonesia asli yang membuat organisasi-organisasi secara nasional untuk melawan penjajahan pemerintah kolonial Belanda. Pada masa pergerakan nasional, Surabaya dipenuhi dengan tokoh-tokoh pergerakan nasional terkenal seperti Dr. Sutomo yang mendirikan Budi Utomo, Partai Bangsa Indonesia pada tahun 1930, Majalah Bahasa Jawa Halus penyebar semangat pada 1933, dan mendirikan Partai Indonesia Raya Parindra pada tahun 1935. Kemudian ada pula Hos Cokroaminoto yang merupakan Ketua Serikat Islam Cabang Surabaya yang terkenal akan kemampuan berpidatonya. Konon pada masa kepemimpinannya, Serikat Islam memiliki sekitar 2.500.000 orang anggota. Hos Cokroaminoto merupakan bapak kos sekaligus guru politik Insinyur Soekarno, sewaktu Insinyur Soekarno masih bersekolah di HBS Surabaya.
Dikatakan bahwa Insinyur Soekarno mulai tertarik terjun ke dunia politik sewaktu dia mendengar percakapan Pak Cokro dan tamunya dari golongan ulama, muncul nama Kiai Haji Mas Mansur, ulama yang lahir di Surabaya ini sebelum akhirnya menjadi salah satu pendiri Muhammadiyah. Kiai Haji Mas Mansur pernah menjadi anggota Serikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Hos Cokro Aminoto. Selain itu beliau juga mendirikan grup diskusi yang dinamai Taswir Al-Afkar Cakrawala Pemikiran, yang tujuannya adalah menghapus pemikiran kolot rakyat Surabaya yang masih percaya ajaran kejawen serta mengajak rakyat Surabaya untuk mencerdaskan bangsa Indonesia dan berusaha mengajak mereka untuk membebaskan tanah air dari belenggu penjajah. Tetapi karena perbedaannya dengan ulama ianya yang bernama Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Haji Mas Mansur akhirnya keluar dari Taswir Al-Afkar. Peristiwa tanggal 10 November tahun 1945. Selain itu muncul juga tokoh-tokoh Indonesia keturunan asing yang ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia di Surabaya. Seperti A.R. Baswedan WNI keturunan Arab dan Lim Kon Hian WNI keturunan Tionghoa. Orang-orang ini mengajak kaumnya mengakui tanah air mereka adalah Indonesia dan karena itu pula tokoh-tokoh ini mengajak kaum warga negara Indonesia keturunan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Akhirnya setelah Jepang menyatakan kalah dan menyerah terhadap sekutu pada tanggal 14 Agustus tahun 1945, bangsa Indonesia dapat memproklamirkan kemerdekaannya, tanggal 17 Agustus tahun 1945, rupanya tentara Jepang yang dulu berjanji memerdekakan Indonesia bermaksud menyerahkan IAGI Indonesia ke tangan kolonialis Belanda. Pada tanggal 19 September tahun 1945 pukul 9 malam, Jenderal Plukman memerintahkan agar bendera Belanda dikibarkan di tiang bendera Hotel Yamato. Keesokan paginya, rakyat Surabaya yang kebetulan lewat di Jalan Tunjungan merasa tersinggung dengan berkibarnya bendera Belanda di Hotel Yamato. Apa-apaan ini, kenapa Belanda berani mengibarkan benderanya, padahal negeri ini sudah merdeka, gak bener iki rek, omel mereka. Rakyat Surabaya mencoba merangsek masuk ke hotel untuk melepas bendera tersebut tapi dihalangi tentara Jepang agar tidak terjadi keributan di hotel. Saat situasi mulai sulit dikendalikan, Presiden Sudirman datang ke Hotel Yamato untuk berunding dengan Jenderal Plukman agar menurunkan bendera Belanda tersebut. Tidak bisa, Jepang sudah kalah, jadi negaramu harus dikembalikan ke tangan pemerintahan punya Belanda, hei, kata Jenderal Plukman. Tapi kan Bung Karno sudah memproklamirkan kemerdekaan mener, jadi kami sudah merdeka, kata Presiden Sudirman. Jenderal Plukman malah marah. Kamu jangan macam-macam ya, ancamnya sambil menodongkan pistol ke arah wajah Jenderal Sudirman. Melihat hal itu, Sidik Ajudan Jenderal Sudirman menendang pistol dari tangan Plukman dan mencekik Jenderal Plukman sampai mati. Sidik pun akhirnya tewas ditembak oleh Ajudan Jenderal Plukman. Mendengar suara tembakan dari dalam hotel, Are Surabaya makin marah dan makin banyak jumlahnya yang ingin masuk ke dalam hotel. Akhirnya setelah Are Surabaya berhasil masuk ke dalam lobi hotel dan mereka mencari tangga untuk menuju tempat tiang bendera di atap hotel. Akhirnya setelah terlibat baku hantam dengan tentara Belanda yang ditempatkan di hotel, rakyat Surabaya yang pemberani tersebut berhasil mencapai tiang bendera dan merobek warna biru dari bendera Belanda. Sejak saat itu, hubungan antara rakyat Surabaya dengan tentara Inggris dan tentara Belanda NICA menjadi buruk. Sering terjadi perkelahian kecil yang melibatkan Are Surabaya dengan tentara Inggris karena masalah sepele. Puncaknya pada tanggal 27 Oktober tahun 1945, meletuslah pertempuran pertama antara bangsa Indonesia dengan tentara Inggris di Surabaya yang memakan banyak korban di kedua belah pihak. Melihat hal tersebut D.C. Hawthorne meminta Presiden Soekarno untuk membantu menghentikan pertempuran, dan pada tanggal 29 Oktober tahun 1945 diadakan gencatan senjata antara pihak Inggris dan pihak Indonesia. Namun, tidak semua tentara Inggris mendengar kabar gencatan senjata. Pada tanggal 30 Oktober tahun 1945, tentara Inggris yang ditempatkan di benteng dekat Kalimas menembaki rakyat Surabaya. Jenderal Malabi datang dan memerintahkan penembakan dihentikan. Tetapi karena rakyat Surabaya mulai menyerang markas, maka Jenderal Malabi memerintahkan menembaki rakyat Surabaya dengan senapa brand hingga rakyat Surabaya kocar-kacir. Setelah dari lokasi penembakan, Jenderal Malabi pergi ke alun-alun Surabaya,
dan ketika mobilnya melewati jembatan merah, dia berpapasan dengan tentara keamanan rakyat. Terjadi tembak-menembak dan mobil Malabi akhirnya dilempar granat hingga meledak dan mayat Malabi sulit dikenali. Tewasnya Jenderal Malabi membuat tentara Inggris marah besar. Tentara Inggris, lewat radio memperingatkan rakyat Surabaya agar segera menyerah sampai tanggal 10 November tahun 1945 pukul jam 6 pagi atau Surabaya akan diratakan dengan tanah. Bung Tomo merasa tidak terima dengan permintaan Inggris yang kurang ajar itu. Ares Suroboyo kan gak mengundang Inggris untuk melucuti senjata tentara Jepang, sekarang orang-orang Inggris itu menembaki orang Surabaya dan menantang perang. Kalau memang maunya perang, are-are Suroboyo tidak takut kok, begitu kira-kira pikir Bung Tomo. Bung Tomo kemudian memprovokasi are-are Suroboyo agar tidak takut. Menghadapi ancaman Inggris, semboyannya adalah, merdeka atau mati. Pada tanggal 10 November tahun 1945, Inggris mulai melancarkan serangan ke kota Surabaya. Pemuda yang gagah berani di Surabaya tanpa memandang etnis maupun agama, tanpa takut menyerang gabungan tentara Inggris dan NICA. Perlawanan rakyat Surabaya begitu hebatnya sehingga perlu 3 minggu bagi Inggris untuk menaklukkan Surabaya. Pertempuran hebat ini memakan korban sekitar 16.000 pejuang kemerdekaan Indonesia, 2.000 tentara Inggris. Selain itu, pertempuran Surabaya membangkitkan semangat pejuang dari daerah lain untuk berani melawan pihak sekutu mempertahankan kemerdekaan dan karena itulah tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan oleh kita saat ini. Beberapa tokoh bersejarah kota Surabaya diantaranya. Tokoh yang pertama, Hos Cokroaminoto. Kemudian tokoh yang kedua, Dr. Sutomo. Kemudian tokoh yang ketiga, Kiai Haji Mas Mansur. Kemudian tokoh yang keempat, Lim Kun Hian. Kemudian tokoh yang kelima, G.H. von Faber. Kemudian tokoh yang keenam, A.R. Baswedan. Kemudian tokoh yang ketujuh, Bung Tomo. Oke teman-teman, itu tadi cerita sejarah asal-usul kota Surabaya, semoga bisa menambah wawasan teman-teman semua ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika video ini bermanfaat, teman-teman bisa like dan subscribe channel ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.